Nirvana Farm. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Nirvana Farm. Subscribe now. Nah, kali ini kita bakal bahas satu topik yang sering banget jadi perdebatan di kandang, yaitu lebih bagus mana pakan buat domba, hijauan segar atau silase. Soalnya dua-duanya sama-sama pakan utama, tapi efeknya ke pertumbuhan bisa beda banget. Pertama, kita bahas dulu yang klasik hijauan segar. Ini pakan alami yang biasa kita kasih langsung dari kebun, kayak rumput gajah, odot, daun turi, atau lam toro. Kelebihannya, jelas, segar, rasanya lebih manis, aromanya juga disukai domba. Kandungan airnya tinggi, banyak vitamin dan enzim alami yang bantu pencernaan. Tapi kekurangannya juga ada loh. Hijauan segar itu cepet banget layu dan busuk, apalagi kalau disimpan lama. Terus, kalau musim kemarau, nyari rumput segar bisa jadi perjuangan. Kayak nyari sinyal di gunung. Pas musim hujan juga sulit, selain cuaca, rumput basah juga berat saat diangkut. Dan ini penting banget, jangan ambil hijauan dari tempat yang kotor. Misalnya dari pinggir got, dekat limbah, atau tempat yang berbau tidak sedap. Domba punya penciuman yang tajam, kalau rumputnya bau nggak manis, mereka bisa nolak makan. Jadi pastikan rumput berasal dari tempat bersih dan baunya segar. Sekarang kita masuk ke silase. Silase itu hasil fermentasi dari rumput, jagung, atau campuran hijauan yang disimpan rapat tanpa udara. Tujuannya biar awet, bisa buat stok pakan sampai berbulan-bulan. Silase merupakan pakan hasil fermentasi yang punya banyak keunggulan. Salah satunya, silase bisa disimpan dalam waktu lama, bahkan berbulan-bulan tanpa kehilangan banyak kandungan nutrisinya. Karena itu, silase sangat cocok digunakan saat musim kemarau ketika rumput segar mulai sulit ditemukan. Proses fermentasi pada silase juga membantu menjaga kestabilan nutrisi, terutama protein dan energi, sehingga domba tetap mendapat asupan yang baik meskipun pakan disimpan cukup lama. Selain itu, penggunaan silase juga bisa menghemat waktu dan tenaga, karena peternak tidak perlu mencari rumput setiap hari, cukup menyiapkan stok pakan untuk beberapa minggu ke depan. Tapi tetap ada catatannya. Kalau fermentasinya gagal, bisa bau busuk, berjamur, dan malah bahaya buat domba. Selain itu, domba yang belum terbiasa biasanya agak pilih-pilih, butuh waktu adaptasi. Sekarang, pertanyaannya, kalau mau hasil terbaik, sebaiknya dikasih mana? Jawabannya adalah campur aja dua-duanya. Karena masing-masing punya kelebihan yang bisa saling melengkapi. Komposisi pemberian antara silas dan hijauan segar sebaiknya disesuaikan dengan kondisi musim. Pada musim kemarau, porsi silas bisa dibuat lebih banyak, yaitu sekitar 60-70%, sedangkan hijauan segar cukup 30-40% saja. Hal ini karena di musim kering rumput segar biasanya sulit didapat, sehingga silas dapat membantu menjaga kestabilan asupan nutrisi untuk domba. Sebaliknya, saat musim hujan, ketersediaan hijauan melimpah, sehingga porsi silas bisa dikurangi menjadi sekitar 30-40%, dan sisanya diberikan dalam bentuk hijauan segar. Dengan pengaturan seperti ini, domba akan tetap mendapatkan nutrisi yang seimbang. Tidak mudah bosan dengan satu jenis pakan, serta memiliki sistem pencernaan yang lebih sehat dan stabil. Nah, ini beberapa tips tambahan yang sering dipakai peternak berpengalaman. Buat silas dari campuran rumput seperti gajah, odot, dan daun turi, agar hasilnya stabil dan disukai domba, ambil hijauan dari tempat bersih, bukan pinggir got. Biasakan silas sedikit demi sedikit, dan beri konsentrat secukupnya, agar domba cepat tumbuh tanpa risiko kembung. Jadi kesimpulannya, baik hijauan segar maupun silase sama-sama bagus asal tahu cara penggunaan dan kombinasinya. Silas cocok untuk stok jangka panjang, terutama di musim kemarau, sedangkan hijauan segar penting untuk menjaga nafsu makan
dan hidrasi domba. Intinya, kesesuaikan pakan dengan kondisi kandang dan musim. Terima kasih, sampai jumpa.